Gak mau dia transformasi. Ya. Gak ada adu assassin ya? Ada mungkin assassin yang lain. Kayaknya paling Lancelot sama Yishu. Butterflies born by thy wish. Wih cepet banget deh. Bang, Ini udah janjian bagaimana bang? Janjian ya? Kita belum jelasin Juxinnya dulu nih. Iya, berarti masih ini Sesuai, adalah sesuai. petanya mereka sesuai nih berarti. Iya. Alurnya udah aman. Udah tahu ya alurnya bakal kepik apa aja. Bigetron langsung Yisunshin dan juga Kalea. Mereka tahu kalau lawannya adalah Zuxin. Berarti ekspektasi kita harusnya bakal menuju ke arah dari Kimi dong untuk Moreno. Nah, gua inget ini loh, Yisunshin-nya Nael waktu lawan EVOS. Oh, dari belakang, Dari nyerang belakang rondel ya, tiba-tiba, nyerang rondel. iya, itu. Ngeri banget itu, udah lihat banget ya, keputusannya berani sih. Tapi Lancelot, aduh assassin. Jadi ya Lancelot, Ini yang kutunggu-tunggu nih. gue suka nih kalau udah ngeliat kayak gini-gini. Lapu-lapu ya, wah, hero yang team fight-nya sangat-sangat kuat. Dan kita tahu sendiri juga untuk pemilihan dari lapu-lapu ini kan bisa banget buat nge-zone out 2-3 pemain sekaligus tertuh. Cuma ya, ini di rank game sih maksudnya ya. Dewa di rank game. Itu Mueza selalu pakai hero yang damage. Hampir selalu ya, enggak. Kagura Romer aja ada. Kagura Romer. Kayak Baloy waktu fighting sama Alsa sama saya tuh. Lah ya itu Mueza, dia nyoba sih. Oke. Cuman ya gua nggak tahu udah dapat belum nih hero-nya. Lunox-nya nggak mau di-ban lagi sekarang. Oke. Tapi ternyata di tangan dari Bigetron dan Moreno akan membawa Lunox tersebut bersama dengan Kalea. Wah enak sih ini. Enak banget. Lunox sekali enak. Kaja Jadi- Kalea, Lunox Kalea, Franco Kalea, Lunox sekali jadinya Franco Lunox, Luka. Lunox Kaja, Lunox Kalea, Lunox sekali ya. Luka. Luka. Tapi bisa disembuhin. Susah sih sembuhinnya Be. Yang dibanting sih kayak susah gitu Be. Lunox soalnya. Iya penetnya full Grok band. Gua nggak tahu kenapa ya, tapi Grok menurut gue hero yang Romer yang fit in banget Iya. untuk meta sekarang, map Meta sekarang. apapun. Dan kalau misalkan bisa menutup atau ngeblock 3 wave minion itu nguntungin banget buat itu. Benar-benar. Tapi Uranus di sini nggak prayo ya. Dari match sebelumnya kan prayo banget tuh. Nino, Nino. itu buat Alterigo. Mungkin buat Alterigo dan EVOS ya, kayaknya kalau lihat Randy dan Nino ini dua pemain yang lumayan aktif dengan Uranus. Cocok ya. Cocok banget, tapi kalau misalkan kita ngomongin soal Kin, dia kayaknya lebih suka hero-hero yang ada efek CC-nya gitu. Berarti Shogun Arlot- juga sama. Shogun ya. Shogun juga kayaknya lebih suka yang ada efek CC-nya. Tapi waktu itu ya Shogun pakai Uranus juga dia kalkulasi damage-nya yang bagus. Iya. Dia tahu, oke, gue tumbang, oke enggak gitu kan. Enggak, Ya, Lord Evolve yang ditahan itu kan. ya, dia nahan badan di bagian depan dan Gatot Kaca. Gatot Kaca ya. Karena Kalea sama Lunox ini kan udah pasti instan nih pick off-nya. Jadi mereka butuh satu hero yang kalau bisa, kalau mau escape kita tangkap. Kenapa Pak? Itu tadi. Apa Ada yang, tadi? ada yang sayang Okta juga semangat. Oh, Lengkap support system semua. Oh, keren. Iya. Maybe gitu Karena ya. kenalin Pak Pulung nih, Abang Nyokta. Ambi itu maybe. Iya, yakin gua udah. Yakin? Oh iya Yakin. juga ya, benar ya. Ayang Uyung fix gua. Mbi nggak bisa, Ayang. Mueza nggak bisa? Ayang Eja gitu. Oh, Mbi nggak bisa Mueza. Maksa emang ya. Dan last band nih, Hilda. Oh, nice band sih. Ini belum ada XP-nya kan? Dan XP yang ganggu banget. Aku malah Lumayan mikirin satu XP opsi. Teamfight sih sebenarnya. XP Teamfight lebih dibutuhin sama Bigetron gak sih? Dan Expanding River, dari total 3 game bermain di Expanding River, Dewa memiliki win rate 100%. Buset. 100% banget nih. Wow. Ini Dewa aktif banget berarti untuk teamfight di Turtle-nya. Apa kita asumsikan gold lane-nya non-marksman deh? Ya kalau buat Bigetron pas akal. Uranus. Itu yang gue Wait. bilang tadi kan. Masih ada Ruby ya? Ruby Gold Ruby Gold? bisa sih untuk, tapi gue kalau untuk Eman ya gue lebih ke Chow. Tapi serius Lancelot lawannya soalnya kan? Iya ya. Let's see Chow. Menurut gue dia akan bisa menang jalan. Tergantung Oke. deh, tergantung match up-nya dulu deh. Kita lihat match up-nya ya. Oke, kita lihat dulu apakah yang bakal dimunculkan sama Dewa. Terutama di map favorit mereka harus ini, Expanding River. Ini maybe berani opsi dia nggak? Opsi dia buat ngedeny Chow. Buat deny Chow, jadi sekalian paksa Ruby. Ruby pun untung nggak sih? Oh, that's dead. Oh, chip. Lapu gold win. Wait. Wait, Zuxin-nya kemana? Romer nggak sih, Be? Ada chip. Berarti gold lane Odet.
No way. Ini apa lagi nih? No way kalau misalkan Zuxin-nya ternyata di EXP. Seperti apa yang sudah kita lihat di Lawan scene luar. Iya. bisa sih. Lawannya kan Uranus juga ya. Soalnya Chip kan, Chip sayang banget kalau nggak jadi roamer soalnya. Odette-nya udah pasti di mid. Karena ini kan buat Okta. Odet, O-nya Okta ya benar. Iya. Ini apa, weh? Ini Jushin XP sih, paling make sense. Iya, paling make sense. Atau gold, seenggak-enggaknya gold, Be. Wah, tapi kalau Zuxin gold lane ya, lawannya Ruby gitu. Oh iya, bisa diganggu terus. Iya kan? Diangkat-angkat terus. Karena 1 lawan 1 sama Jushin siapa yang mau? Begin. Nah itu dia, tetap dipaksa Ya. sama Eman. Ayo adu laning sini. Ayo. Diladenin ternyata. Oke, XP ternyata Kin. Seru, Jushin XP ya. Zuxin EXP. Pernah dibawakan juga. Beberapa kali kita pernah melihat hal tersebut. Flap TZ juga pernah membawakan hal tersebut. Jadi kayaknya nggak perlu kaget soal kejutan-kejutan yang ingin dibawakan sama Dewa. Lagi-lagi surprise pick yang menjadi salah satu winning condition atau key to victory dari Dewa. Dan selalu tidak bisa ditebak oleh siapapun. Baru lagi nih ya. Baru lagi. Semakin seru. Semakin terbuka. Full hero dari masing-masing player. Yang membuat scene dari MPLA di season 16 semakin seru. Semakin luar biasa. Game yang kedua akankah ini menjadi game terakhir di malam hari ini? Ataukah kita akan berangkat menuju ke game yang ketiga? Jadi langsung saja tanpa berlama-lama MPL Arena. Kita berangkat menuju ke game yang kedua. Let's go, line of down, here we go. Explain dari Jushin. Ya, landing memang kuat banget sih. Jelaskan Jushin dia unlimited mana gitu konsepnya kan. Iya. Tapi lawannya juga Uranus nih, Be. Masalahnya itu juga tuh. Nggak bakal bisa berkurang juga darahnya dilihat-lihat kan. Jadi kayak bakal adu clear aja mungkin. Adu clear sambil adu pocket juga. Karena mungkin kita tahu sendiri juga ya di sini Kin punya yang semua. Jadi dia bakal strong banget di laning. Bakal dapetin Dragon HP terus. Tapi adu farming juga nih dari kedua assassin. Pattern dari Ray. Dia rata-rata selalu ngambil jungle di bagian atas dulu kan. Dihabisin dulu. Basic sama Emblem untuk XP keduanya sama. Sama ya udah pasti. Mainin bagaimana sustainability juga. Cuma bedanya buat sekarang pemilihan dari Wilderness Blessing agar mungkin nanti bisa lebih connect di area sungainya. Sementara untuk Maybe mungkin dia nggak bakal yang benar-benar punya damage yang masif karena di sini dia membeli Blast Smite, dia membeli Trill juga. Jadi secara basic team fight-nya nanti yang bakal coba untuk dikendalikan sama Maybe. Yang penting kalau di team fight areanya gila banget sih ini untuk Dewa. Iya. Dia ada Swan Song, ada shortcut juga, Brave Fighter. Lengkap lah, lengkap banget. Pep, Berangkat. apa terjadi Ray? Sendirian Ray terpisah untuk mencari Tonros, tapi traction pembarusan pun dikeluarkan. Hampir. Wah, launchernya nggak ada tadi. Launcher ya tadi. Cukup terjadi. Wow. Ada turtle ship juga kan, itu bukan tempat yang bagus sepertinya untuk melakukan farming. Terlalu dalam sepertinya dan bahkan Fire Beetle-nya masih ada di bagian bottom lane. Jadi secara nggak langsung Ray lumayan terlambat untuk menyentuh level 4 terlebih dahulu, baru sekarang level 4. Oke, sementara sekarang Kin sudah level 4 tapi mendadak Nailadin what? Itu stack dari Uranus yang udah banyak banget tadi. Dan Mueza, Dan Mueza hanya mengantarkan nyawa ke hampir loh. dia ada level 4 tapi sekarang Mueza setelah katapultnya hilang. Shortcut kah? Mau dikontes kah? Lepas kah? Banyak banget opsi dari Dewa. Gak bisa mereka hadir ke situ. Oh, Wild Walk, Iya, Wild bentar, Walk, Tapi Wild Walk. Ray hampir saja. Wih, gas? Hei, apa yang terjadi? Ada sebuah perpindahan tepat kah? Karena untuk sekarang Shogun sendirian di area terdepan. Kinnya benar-benar dikejar, tapi malah Mueza yang menjadi korban. Dan itu semua pun belum berakhir karena masih ada Swansong tadi dikeluarkan oleh Okta, tapi belum berimpact apapun. Shogun terlalu keras. Gak berkurang, bahkan ditabrak lagi. Orange Buff. Waduh, apa yang terjadi? Mereka dihajar Wah. terus-terusan. Ini terlalu banyak kerugian didapatkan sama Dewa sih. Mereka kehilangan flicker, orange buff. Dan walaupun diambil sama Diambil Mueza ya, Mueza. tapi ya udah. Mueza hilang. Tetap hilang, tetap rugi banget buat Ray-nya. Ray masih stack di level 4 loh sekarang, baru dapetin level 5. Ini mereka butuh maybe sih untuk team fight. Dan gue nggak tahu gimana cara numbangin Shogun sekarang. Ya butuh glowing one, butuh efek dari Life Bane. Karena kalau enggak ini Shogun bakal semena-mena banget di depan, dia punya Brave Smite juga. Jadi dia tanky banget sih. Apalagi ya mid-nya tipikal yang memang burst. Cuman burst-nya kan tipikal DPS juga ya. Iya. Yang ngasih napas lah bisa dibilang untuk
Shogunnya sendiri. Ingat ini Finn sama Moreno-nya belum action loh. Ya belum ada kombonya ya. Belum action dari tadi. Even lapu-lapu dia bisa tembus kena Chaos Assault. Oke, dan rotasinya mulai bergerak. Ketika Nile ngebuka dari visionnya, itu udah jadi sinyal juga buat teman-teman dari Dewa mundur pasti. Itu pasti ya. Awareness. Karena ya Dewa juga tahu kalau misalkan Bigetron menghilang dari map mereka. Juga sudah mulai connect. Ini dia Expanding River. Map yang akan lebih leluasa ketika ada beberapa pemain, terutama bagi para side laners, bermain di area sungainya. Karena arus sungai bisa dimanfaatkan terus-terusan. Ini ada yang berani ngereng nggak malam nih? Ada sih. Ada tetap. Dia udah keluar lagi. Aman ini mah. Aman aja. Aku mau Zuxin ke XP Lane. Aku habis nonton Kin. Gak apa-apa kalau musuh saya. Tapi untuk Turtle bakal di set up lagi. Keduanya sama-sama bisa. Karena tadi kayak kita itu ya mungkin 2 menit awal kayak nggak nyangka Dewa tuh mau melakukan pergerakan kayak gitu bersama dengan Chip gitu loh kan. Iya. Tapi malahan untuk sekarang ada sebuah hal lagi yang dilakukan. Mueza kembali down, Turtle belum jadi milik siapapun. Tapi sekarang Nile malah memiliki ke arah Turtle tersebut. Swansong tadi udah bisa dikeluarkan, Kinnya tadi udah mengeluarkan ke arah Crimson Bacon. Namun Ray, lejap seketika maybe pun di bawah. Wah, gak bisa ini zoning dari Shogun. Damage dari Moreno. Eman yang gak terhentikan juga. Bahkan invade jungle bisa terbuka. Apa yang akan bisa dilakukan oleh pemain dari Dewa dengan ketertinggalan yang cukup masif kayak begini, Prof? Wah ini lagi-lagi ya belum bisa berbuat banyak karena mau gimana pun ini Isunjinya farming terus. Lihat perbedaan levelnya, Nile level 8. Ray masih berada di level yang ke-7 baru naik level. Ini bahaya sih. Ini dia udah di level 7 Be. Dengan jungle yang udah habis. Masalahnya- Lihat jungle-nya Bigetron. Itu dia masalahnya, Shogunnya juga belum ada jawaban sama sekali. Baru Okta yang punya Glowing One. Dan sementara Kin masih on the way loh menuju ke arah dari Glowing One. Baru punya Exotic Veil. Dan ingat, EXP laner kalau nggak dapetin assist atau bahkan kill, gold dia bisa-bisa paling bawah sebenarnya. Itu dia. Dan recovery susah banget. Itu yang harus digaris bawahi. Recovernya itu loh. Ini yang mau numbangin Orano siapa? Sekarang ada sebuah Tidal Strike. Akankah ada korban yang bisa didapatkan? Swansong tadi udah langsung terlihat dan masih sepatu bisa mengeluarkan karena satu Slamy Slam. Sementara sekarang Shogun langsung mendadak hadir bersama dengan beberapa pemain dari Bigetron Vitality lainnya. Dan malah mereka mendapatkan 2 player sekaligus yang ditukar dengan Eman. Satu buah pick off yang sepertinya dipaksakan juga karena mereka menggunakan chip, sayang banget kalau nggak diambil killnya. Tapi perbandingan ini Turtle lagi hilang. Top lane-nya hancur. Wah. Bigetron by Vitality dengan keuntungan seperti ini mereka bisa main dengan metode apapun. Mau pick off, mau team fight berlima, mau invade jungle, mau turtle-nya dilepas jadi Lord. Semuanya seolah-olah bakal terlihat, oke, ini keputusan yang bijak. Karena keuntungan mereka ini belum bisa dikejar sama Dewa. Ini emang harus late game dan late game banget. Ingat, tapi gak ada late game insurance dari Dewa kecuali area of effect dari Okta doang. Ini gimana? Gimana divide-nya? Gimana nggak mau numbangin Uranus saya sulit. Belum lagi Ruby. Pelfam sama-sama gede. Dan walaupun Okta susah di-cancel, ingat ada Tidal Strike dari Vin. Itu Capek bakal banget cancel nih. banget. Itu dia. Ini nggak di cancel pun tadi nggak bisa nge-damage, belum masih kurang. Dewa emang mengincar early game-nya. That's all. Early game-nya Veil, mereka bakal berat banget untuk mengimbangi bagaimana permainan seperti ini. Makanya tadinya aku kira kan suksinya bakal di gold lane. Ya. Biar nanti match up lawan Ruby, dia masih bisa ngimbangin. Tapi ternyata kalau misalkan ya, di EXP, Uranusnya jalan duluan, di center sama Zuxin juga nggak bakal berpengaruh banyak, dia ada armor first itemnya. Tapi sama nggak sih, Be? Maksud gue kayak di gold or di XP. XP juga bakal ketinggalan lapu-lapu, dia mau paksa clear sama Uranus gitu dipotong. Ya, intinya ini pertanyaan besar, Coach White, apakah ini adalah keputusan yang tepat Ya. untuk pick dari Zuxin? Kayak konsepnya ada gitu kan. Konsepnya ada, kita ngerti, tapi Match-up lawan itu loh. Uranusnya ini loh. Iya, karena hero lawannya itu yang gue maksud. Dan ini Shogun, wah. Shogun butter nih, batok geter. Buset deh. Kagak bisa bermain. Agak bisa ada sebuah perpindahan tepat. Tapi Nile masih selamat. Swansong tadi pun terlihat dikeluarkan. Mereka benar-benar all in untuk bisa mendapatkan juga meng-shutdown pergerakan Nile. Selamat, masih bisa pulang tadi dengan aman, menyisakan Ray. Yang di mana kalau Ray Lancelot ini bakal bisa kiting lah sendiri. Oh kayak gitu harusnya mungkin template. Iya, template-nya kalau Begitu bisa memang. dari awal Pak Bulu, niatnya begitu. Tapi bikin Niatnya. momen kayak gitu gak semudah itu juga diangkat. Ya, di depan yang lain ada Tsunami Slam dikeluarkan dan bye Mueza. Untung tadi dapat Nile. Shutdown-nya berasa banget nih. Seenggaknya Ray punya waktu untuk kejar level 11.
berbanding 12 masih oke lah. Oke, masih nggak ketinggalan yang jauh banget ya, yang nggak flop banget lah anyway. Tapi mungkin untuk sekarang nih, gimana caranya untuk Ray bisa masuk ke dalam team fight besarnya selain pick off ya? Karena kalau kita ngomongin pick off ya ini shortcut 1 lawan 5 udah masih bakal bonyok banget. Even Nile pegang Blade of Despair. Gak membantu banyak kecuali mungkin Nile-nya udah selesai dengan War Axe, udah selesai dengan Endless Battle. Jadi mungkin lebih susah buat ditangkap ketika dia traceless-nya lebih cepat secara cooldown. Dia baru 20% ya cooldown-nya. Dari sepatu dan dari Hunter Strike. Gue rasa Endless Battle lebih good sih. Karena ya recover health-nya juga kerasa ya dari setiap traceless yang di spam. Sementara kalau ngeliat dari luar yang waktu di setup, jadi skip dulu deh, dilepas dulu. Gitu, tadi walaupun sempat show di bagian atas ya Shogunnya ya, kayak gak bakal ada yang berani gitu loh. Nggak Kayak, bisa. Mau shortcut enggak kayaknya. Jangan. Jangan, buang resource doang gitu jatuhnya. Jangan Shogun dulu, tumbang juga 2,5 jam katanya numbangin Gak Shogun. masalah kalau shortcut juga tadi gimana? Ya sulit banget. Dibilang 2,5 jam, numbangin udah bisa. Lama banget. Lama banget pokoknya. Tapi ya untuk defensif, kita bahas soal defense kayak di game sebelumnya nih, Beb. High ground-nya beda nih. Sebelumnya dia ada Moskov, sekarang nggak ada. Gak ada sih, ini susah banget. Beda sama game yang pertama, gak ada marksman dan Vin. Hei dan Vin berhasil mendapatkan karena satu player. Tapi Swan Song barusan langsung dikeluarkan. Hanya saja ada targeting yang mungkin masih cukup jauh di luar dari satu lingkaran begitu mengerikan. Hanya saja untuk sekarang Vin yang masih berhasil selamat. Shogunnya pun masih berhasil kabur untuk Nile. pemutaran. Tapi maybe jadi korban. Itu dia, mereka tim fight-nya yang bergantung dengan durasi. Brave Fighter, Swansong, setelah itu keluar, durasinya habis. Di situ lo momennya begitu lo balikin. Ini dia, hero area of evac. Memang baik, memang bagus. Tapi kayak kalau misalkan ultimate udah selesai, ya udah. Ya udah, Sulit banget continuous damage. Sulit banget. harus kiting sih sebisa mungkin ketika dia udah buang torch-nya. Mereka paksa mundur gak bisa ngejar. Karena habis durasinya. Dan gak kendor dari Begitu 6.000 gold. Mereka pede nih untuk naik ke high ground. Lihat. Mereka masih ingin lebih, mereka mencoba untuk bisa menghancurkan karena satu base yang ada di area mid. Akan seperti apa lagi? Vin belum mengambil ancang-ancang untuk tidak strike-nya. Sementara sekarang Eman, akankah Eman yang membuat sebuah momentum? Karena Shogun sudah mengambil posisi, Tonros dikeluarkan dan mereka hanya melihat dari kejauhan. Belum ada momentum yang tercipta. Main hati-hati ya. Minionnya clear tadi soalnya. Minion Emang clear. udah ancang-ancang tadi, Be. Iya udah ancang-ancang bareng itu. Eman sama Vin berdua. Karena mau gimana pun ya ada fighting time yang harus diaktifkan terus-menerus. Dengan perbedaan gol seperti ini ya mau gak mau Dewa harus lebih sabar dan menunggu momentum. Sementara Nile, udah lebih berasa nih Endless Battle. 30% cooldown reduction, Trashless. 3 kali pasif lah ya. Yap. Eman ada flicker, Eman ada flicker. Mereka harus hati-hati juga nih. Makanya kamera Flicker dia ke depan Emo Pendant dan itu dia. Ada satu tsunami slam. Akan seperti apa lagi? Tapi Swansong kali ini di tempatnya berbeda. Memberikan damage yang cukup untuk mengusir beberapa player. Nyaris banget tadi Moiser ditumbangkan. Masih cukup aman ya sampai saat ini. Dan midnya terbongkar. Best Tarat di bagian midnya udah hilang. Satu lagi winning condition dari Begitu yang mulai terbuka. Dan mereka mainnya di daerah depan Dewa loh. Ini gak ada takut mereka. Di area jungle ya dengan perbedaan gol yang sejauh ini mereka pede. Lagi kah? Oke, tidak strike ya. Dibalaskan tadi maybe yang mengeluarkan karena Brave Fighter untuk bisa mendapatkan karena imunnya. Namun sekarang mereka melakukan sebuah pertempuran. Mereka mendapatkan informasi seperti apa karena coba lihat Shogun sendirian di bagian terdepan. Sulit banget numbangin Shogun sendirian dan sulit. Sulit banget. Ya selesai dengan adanya Oracle juga ya. Jadi otomatis mau ada glowing one berapa banyak pun nggak akan berpengaruh. Ini keras banget. Wah terlalu strong sih. Bahkan di all in pun nggak cukup. Ini karena hero dari Dewa nggak sih? Sebenarnya ya semakin late game, Lancelotnya tadi mungkin kalau udah join bakal ada cerita yang berbeda lagi. Udah pasti. Memang ini jawabannya cuma ada di Ray. Dan kita tahu Ray, kalau berhadapan dengan hero-hero seperti ini, dia biasanya respect loh. Dia bakal bikin karena dari si Halberd. Ya masih belum ada soalnya. Itu dia Moeza mencoba untuk bisa mendekatkan diri ke area dari Lord. Tapi nggak bisa, tetap dihalangi. Ini masih marah nih dari tadi nih. Pression dari Begitu memang di depan Dewa, di depan base-nya Dewa. Tapi Ray-nya ngambil kesempatan untuk jungle di atas. Oh ketahuan. Makanya levelnya Ray 14. Pengejaran ya. Yang dilakukan sama Ray. Dia ingin melakukan sebuah pencurian dari Retribution Battle nantinya. Karena ya kita tahu sendiri, Tonros Retribution itu akan sangat mudah sekali buat guna Lancelot. Tapi masalahnya Lordnya bakal march ke area mid lane. Dan top lane di push, bottom lane juga di slow push. Bigetron mau coba ambil alih 3 base turret. Konsil. Yap. Apa yang akan terjadi? Karena untuk mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah pergerakan di mana ada satu player Octala yang lejap seketika. Dan mereka masih melawan satu teman di dalam area defense yang dimiliki oleh Dewa. Bigetron by Vitality mereka begitu mendominasi. Apa yang akan terjadi? Karena untuk sekarang, wipe out. Clear